Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawima ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ahad 15 Januari 2023 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 Jumadats Tsaniyah 1444 Hijriah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri Masjid Al-Kautsar ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal baik dari kita semuanya senantiasa Allah terima, Allah ridhoi, dan Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah dan bisa kita berjumpa di surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita sampai pada hadis yang ke-21 dari bab taubat, bahwa pada hadis 21 ada hadis yang sangat panjang sekali, bahkan termasuk hadis yang panjang ini tentang kisah dari sahabat Ka'ab bin Malik yang mangkir dari perang Tabuk di saat sahabat-sahabat yang lainnya menyibukkan diri dan mereka bersusah payah untuk berpanas-panasan. Meskipun perang itu tidak terjadi, tetapi apa yang terjadi dengan sahabat Ka'ab bin Malik, beliau tidak hadir di perang itu lantaran sebenarnya sepele, yaitu persiapan sudah ada, yaitu menunda waktu. Jadi orang ini kalau sudah menunda waktu, biasanya untuk menunda pada hal-hal yang lain itu jadi mudah. Ya, sholatnya ntar aja nanti. Belum juga ada, baru juga ada. Ntar nunggu iqamah nanti baru juga iqamah baru aja nanti rakaat pertama dan seterusnya. Ya, jadi kebiasaan, jadi idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu lebih parah daripada kehilangan waktu, itu lebih parah dari kehilangan hidup. Kenapa? Kalau kehilangan hidup sudah persiapan matang maksimal, maka kematian ini menjadi istirahat yang nikmat. Akan tetapi kalau kehilangan waktu, dia akan terus dinabobokkan dengan waktunya, dia terombang-ambing dengan waktunya. Maka kita akan bahas nanti faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum di surat Al-Hadid ayat 16. Ini dikatakan faqala alaihimul amad, berangsurnya waktu itu akan mengakibatkan kerasnya hati. Jadi orang yang suka menunda-nunda waktu, seperti orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka orang Yahudi terlalu lama mungkin menunggu hadirnya Rasulullah SAW, ya kan? Sehingga saking menunda waktunya ini, mereka beriman gak ya? Sampai sekarang gak beriman. Maka orang Yahudi ini tahu kalau Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tapi karena menunda waktu, jadi kesalahan mereka ini faqala alaihimul amad. Jadi waktunya, renggang waktunya itu mereka habiskan sia-sia. Sehingga apa? Faqasat qulubuhum, maka kebanyakan hati mereka ini adalah menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi dengan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan perlakuan yang
sangat menyayat hatinya, dicuekin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 50 hari 50 malam, ya kan? Dan sahabat-sahabat sekota Madinah tidak ada yang mau ajak beliau bicara. Bahkan transaksi di pasar pun hanya dengan bahasa isyarat. Ya, ketika dia mengucap ini mau beli apa segala macam, sahabatnya hanya diam saja. Karena apa? Rasulullah saja mendiamkan, bagaimana dengan kami? Padahal hukum asal mendiamkan saudara itu tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Karena ini ada alasan. Mendiamkan saudara ada alasan, dan juga karena barangkali orang yang didiamkan itu adalah orang yang terkenal golimnya, orang yang terkenal dengan keburukannya, sehingga kita menghindar. Bukan dalam rangka kita ini membencinya, karena kita menghindar, ya kan? Nah ini, jamaah sekalian, maka sahabat yang sebenarnya orang yang soleh ini hanya karena menunda waktu, sehingga beliau malah menikmati cuaca Madinah yang waktu itu lagi adem-ademnya. Di saat Rasulullah dan para sahabatnya berangkat ke Tabuk, ya kan? Dan di situ sedang panas-panasnya. Jaisul Usrah. Jadi perang Tabuk ini dikenal dengan pasukan yang lagi kesulitan. Ya, unta disembelih yang jadinya harusnya tunggangan disembelih dijadikan makanan sampai pada makan daun, ya kan? Ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu malah berleha-leha di kota Madinah. Maka menunda-nunda ini bentar aja. Rasulullah nggak tahu, ya kan? Karena apa? Ada sekitar 30.000 pasukan yang berangkat. Ini pasukan terbesar yang dipersiapkan oleh kaum muslimin untuk menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Ya, ternyata Romawi yang ditunggu-tunggu ini mereka tak kunjung tiba, tak kunjung datang. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam konsep peperangan ini adalah kalau musuh gak hadir berarti kalah, meskipun belum terjadi peperangan. Jadi kalah sebelum bertanding. Sehingga apa? Dikiranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini Rasulullah nggak tahu, karena perang Tabuk adalah satu-satunya perang yang tidak ada list hadirnya, kehadiran. Paling orang mau absen nih, kita bisa santai dengan ntar aja deh. Tapi ternyata Rasulullah ketika sedang istirahat, tiba-tiba Rasulullah tanya, di mana Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang dia lakukan? Ya, dari sekian puluhan ribu sahabat, Rasulullah tiba-tiba bertanya, di mana Ka'ab? Padahal nggak mungkin kan Rasulullah meneliti sahabat satu persatu ini, ya. Tapi itulah seorang nabi. Maka nabi ini punya segala hal Allah yang kasih tahu langsung. Nah ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka pertaubatan beliau ini diterima setelah menunggu 50 hari 50 malam. Kemudian turun ayat di surah At-Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan juga Allah menerima taubat kepada 3 orang yang mangkir dari perang Tabuk, yaitu 3 sahabat itu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan yang terakhir adalah Murarah ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Dan yang paling mendapat perlakuan ya artinya paling mengena makjeleb dalam hatinya itu adalah sahabat Ka'ab bin Malik, karena beliau ini yang termuda di antara ketiga sahabat ini. Jadi beliau mendapatkan sebuah shock terapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kembali kepada Allah, bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Bahkan taubatnya diabadikan dalam Al-Quran. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka itu hadis ke-21, hadis yang sangat panjang. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-22. Wa an Abi Nujayd dhammun nun wa fathil jim, Imran ibn al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayhi fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fatini fa fa'ala fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashaddat 'alaiha thiyabaha
thumma amara biha farujimat, thumma sallallahu alaihi wasallam, thumma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, qalat laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta afdala man min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Nujaid dengan dhammah nun dan fathahnya jim, karena orang Arab di sini meskipun sebenarnya tulisan Arab asalnya ini tidak berharokat, tidak bersyakal, tapi orang Arab ini kadang ada beberapa kata yang mereka ini bingung ucapnya, najid atau nujaid. Nah ini biasa, Amr atau Umar, ya kan? Maka dulu Amr sama Umar untuk membedakannya, ulama ahli bahasa di sini Amr sama Umar, Amru sama Umaru itu tulisannya sama, ain mim ra. Maka kata ahli bahasa sebenarnya Amr ini nggak punya wawu, karena untuk membedakan Umar dengan Amru maka yang Umar tidak diakhiri dengan wawu, kalau yang Amr dikasih wawu supaya membedakan ini Amru ini Umar, Amr sama Umar. Maka dari mana dia dapatkan Amr ini wawu? Nah, kata ahli bahasa mencuri wawunya Dawud. Dawud, dal, alif, wawu, dal, Dawud, ya kan? Tapi wawunya sukun matnya pada Dawud ini diambil, makanya tulisan Dawud meskipun wunya panjang tapi nggak ada wawu sukunnya. Dawudu, tapi bacanya Dawud. Nah ini barangkali harus ditambahkan pada gharib Al-Quran. Ini kayaknya belum ada. Ya, ini Dawud, ya kan? Aslinya tulisannya Dawudu, tapi bacanya tetap Dawud. Amr meskipun ada wawunya tapi tidak dibaca panjang, tidak dibaca Amru, tapi Amru. Nah, kayak gitu. Jadi di sini najid dengan nujaid, ya, maka ini dijelaskan bi dhammin nun wa fathil jim. Nunnya dhammah, jimnya fathah, maka bukan najid tapi nujaid. Dari Abu Nujaid, maksudnya bapaknya Nujaid, yaitu sahabat Imran bin Husain, ya. Imran bin Husain yaitu Nujaid, ya. Di sini anaknya sahabat Imran bin Husain radhiyallahu al-Khuzai, ya, dari kabilah dari suku Khuza'ah ini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Nujaid dan Imran bin Husain. Jadi kalau anhuma dua orang, seperti Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Allah meridhai Abdullah dan Abbasnya, ya, karena dua-duanya Muslim. Tapi kalau menyebutkan nama dan orang tuanya radhiyallahu anhu, berarti ayahnya belum Muslim. Tapi kalau anhuma dua-duanya berarti anak dan ayahnya sama-sama beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nujaid, ya, dari Abu Nujaid ini, kata Abu Nujaid itu Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Wa hiya hubla minaz zina. Ya. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenakan had. Had itu adalah hukuman. Had ini secara bahasa batasan untuk membatasi kemaksiatan yang besar. Itu harus ditegakkan hukumannya kepada pelakunya. Kalau seandainya pembunuh ini cukup dikasih maaf, maka barangkali akan semakin banyak korban pembunuhan. Tidak ada penjara. Kenapa? Penjahat cuma dimaafkan. Ya, saya maafkan. Seandainya penista agama ini cukup dimaafkan, maka akan banyak muncul penista-penista agama yang baru. Ya kan? Maka adanya hukuman ini untuk mengerem saddu dzara'i, untuk mengerem yang namanya jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk berbuat
berbuat maksiat. Makanya adanya hukuman, punishment. Maka kalau semua kesalahan itu bisa dengan kata maaf, ya, maka tentu tidak ada yang namanya penjara, tidak ada yang namanya apa, kemudian hukuman, ya, hukuman mati, hukuman segala macam. Tapi dengan adanya ini supaya apa? Hikmah, ibrah yang bagi orang lain itu untuk berpikir lagi. Kalau saya berbuat begini, maka saya mendapatkan seperti ini. Maka dia tentunya akan berpikir lebih panjang lagi. Nah, inilah hikmahnya. Jadi wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, saya hamil dari perbuatan zina. Kemudian tegakkanlah had itu, hukuman itu kepadaku. Fa'aqimhu alayya. Jadi wanita ini mengadu kepada Rasulullah dan mengaku, karena pada kasus Nabi SAW, pada zaman Nabi itu hanya ada dua atau tiga kasus perzinahan yang kemudian ditegakkan hadnya, semuanya rajam. Yaitu yang pertama Ma'is bin Malik, laki-laki radhiyallahu anhu. Yang kedua ini perempuan dari suku Juhainah. Ada yang mengatakan lagi di riwayat lain dari suku Al-Ghamidiyah, ya, nisbat kepada kaumnya, sukunya. Nah, namanya perempuan ini memang dalam hadis tidak dijelaskan. Tadi dalam syarah hadis di sini riwayat dijelaskan namanya Khawlah binti Khuwailid. Ya. Tapi kalau yang hadisnya Ma'is ini dijelaskan langsung. Jadi yang tersurat sudah ada. Tetapi kalau yang ini terdapat pada syarahnya. Ya, barangkali di sini karena perempuan ini fitnahnya lebih besar seperti itu. Jadi tegakkanlah hukum had ini atas diriku. Maka Nabi SAW lalu memanggil wali wanita itu, lalu bersabda. Wali di sini artinya wali ini adalah bisa suaminya, atau di sini kalau suami dia sudah berarti sudah biasanya bercerai, ya, seperti kasusnya sahabat Hilal bin Umayyah. Ini berarti walinya. Wali ini kalau orang tua tidak dijelaskan di sini wali apakah ayahnya atau bisa jadi kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Karena biasanya kalau sudah berzina maka pernikahan ini tidak bisa diselamatkan. Ya. Nah, makanya ini bilang Rasulullah kepada walinya, panggil ini walinya. Walinya hadir dan mengatakan, berbuatlah baik kepada wanita ini, ya, sampai dia melahirkan. Kau beri makan dia, ya, kemudian artinya diberikan hak-haknya dia, ya, sampai dia ini melahirkan. Kemudian apabila telah melahirkan, ya, kandungannya aja, bayinya sudah lahir, datanglah kepadaku dan bawalah ini perempuan ini adikmu ini, ya. Maka setelah itu berjalannya waktu, pelahir datang melahirkan. Ini dalam riwayat yang lain dijelaskan wanita ini datang. Anakmu mana? Anaknya masih disusui. Ya, ini kan kasihan. Ini anak kasihan, ini masih butuh perhatian seorang ibu, ya kan? Maka Rasulullah menyuruh susuilah dia, ardi'i, ya, susuilah dia, hatta taftimaha, sampai kau menyapihnya. Menyapih anak, hatta taftimahu, sampai kau menyapih anak. Berarti usia berapa? 2 tahun, ya, kurang lebih 20. Dia 20 tahun ini berarti 30 bulan. 30 bulan ini tambah dengan usia kehamilan. Kalau kehamilan di 9 bulan, maka 21 bulan ini sudah siap-siap untuk menyapih sebenarnya. Jadi tidak harus tunggu 24 bulan. 21 sudah mulai dilatih. Karena hatta, ya, di surat dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahr. Mengandungnya dan menyapihnya itu ketika usia 30 bulan. Berarti 30 bulan itu 30 bulan Hijriah. Jadi apa, ibu-ibu sekalian? 9 bulan itu mengandung, ditambah biar dapat 30 berarti kurangnya 21, berarti bayinya 21 bulan. Ini berarti sudah mulai sudah disapih, tidak harus itu 24. Udah 24 ngitungnya pakai Masehi pula, lebihan, ya kan? Ya kan biasanya kan kayak gitu. Sudah ngitungnya 24 bulan pakai hitungan Masehi, kan ini kan tambah kan. Nah, ini ada bonus seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah ini tersayat hatinya melihat ini, juga ngenes, kan? Ini anak
harus kehilangan ibunya. Ya, maka kau susuilah dia sampai dia ini kau sapi. Maka setelah si anak ini ya sudah 2 tahun lah ya kurang lebih ini, kemudian datanglah wanita ini kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bayinya lahir kemudian disusui, ini kita artinya tambahkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Ya, wanita itu diikat pakaiannya. Kenapa? Ujung-ujung pakaiannya diikat supaya tidak tersingkap auratnya. Jadi jamaah sekalian, meskipun seorang wanita ini sedang dikenai hukuman atau dia sudah meninggal dunia, makanya kalau yang memandikan ini harus sesama perempuan seperti itu, ya kan? Kecuali dia adalah mahramnya, ya, seperti suami ketika Abu Bakar memandikan istrinya, ya. Ini adalah boleh, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau suami istri sudah salah satu meninggal, maka sudah bercerai, talak mati. Biasanya kita orang Jawa ngerti pegat mati, kalau pegat urip dengan cerai mati dan cerai hidup. Kalau cerai hidup itu berarti suami istrinya masih hidup, tapi kalau mati karena sudah meninggal. Sebenarnya cerai di sini lebih ke makna bahasa saja, berpisah. Tapi kalau menurut Abu Hanifah rahimahullahu taala, ini cerai secara syariat juga. Jadi suami tidak boleh memandikan menyentuh istrinya, karena beliau mengkiaskan kematian ini dengan perceraian. Tapi kias beliau dibantah oleh riwayat, yaitu ketika sahabat Abu Bakar memandikan istrinya dan seterusnya. Jadi ini terbantahkan, ada dalil seperti itu ya. Jadi kias ini baru boleh kalau tidak ada dalil yang konkret. Tapi kalau ada dalil konkret, maka kias ini ditiadakan. Ya, diikat. Jadi sebelum diikat, konon ini dalam riwayat yang lain, wanita ini membawa anaknya yang kurang lebih usianya 2 tahun. Dan anaknya ini lagi makan roti. Jadi makan roti, lagi bisa makan sendiri. Rasulullah menatap anaknya ini, dan beliau ini sedih sekali, ya kan? Jadi ketika wanita ini datang kepada Rasulullah ini sedang duduk-duduk di mana? Awalnya ini duduk-duduk di masjid dengan para sahabatnya. Tiba-tiba wanita ini masuk ke pintu masjid dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minazina." Ya Rasulullah, saya hamil karena zina. Rasulullah berpaling. Awalnya Rasulullah berpaling ke kanan. Dan wajahnya ini memerah, matanya ini keluar kayak urat-urat merahnya, kayak ada darah mau keluar dari mata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah marah kalau dilaporkan sesuatu hal yang melanggar aturan Allah. Beliau ini marah, awalnya marah. Beliau berpaling. Maka kata Khawlah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang wanita yang berzina ini, beliau merasa apakah ini sama dengan kasusnya Ma'iz. Sebelumnya ada Ma'iz bin Malik, sahabat Nabi laki-laki namanya Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah berzina." Awalnya Rasulullah berpaling, ya, marah kan. Kemudian sampai 2 kali, "Ya Rasulullah, inni zanaitu, saya sudah berzina." Rasulullah berpaling lagi sambil memalingkan, seakan-akan Rasulullah tidak mendengar apapun. Karena pas seakan-akan Rasulullah ini, kenapa urusan ini kau beritahukan kepada orang lain? Ini perkara yang sangat-sangat merendahkan manusia, dan ini zina adalah akbarul fawahish. Perbuatan keji yang paling besar itu adalah berzina. Dampaknya ini sangat luas. Orang membunuh, ya, artinya efeknya ini artinya tidak sebesar seperti zina. Tapi kalau orang sudah berzina, ya, suaminya, orang tuanya atau istrinya, ya, kemudian anak-anaknya, ini dampaknya ini kayak semacam kena sanksi sosial semua. Ini zina, karena dikatakan akbarul fawahish, perbuatan keji yang paling besar itu adalah berzina. Nah, ketika diikat 2 kali sampai ke 3 kali, Rasulullah ini baru ini, artinya enggak, ketika sahabat Ma'iz ini, "Abika junun, apakah kau ini gila wahai Ma'iz?" "La ya Rasulullah, saya tidak gila, saya sadar ini, saya normal." Ya. Terus dikasih perumpamaan sama Rasulullah.
la'allaka qabbalta aw ghamasta aw lamasta. Mungkin kamu cuma mencium wanita itu, aw ghamasta, atau kamu ini cuma main mata dengan perempuan itu, aw lamasta, atau kamu cuma nyolek wanita ini. Jadi tapi dia sampai berzina. La ya Rasulullah, inni zanat. Tidak ya Rasul, lebih daripada itu saya berzina dengan. Artinya zina kemaluannya. Rasulullah belum percaya lagi, berusaha untuk menghindar. Dalam keadaan marah, ditahan amarahnya. Nah, kemudian apakah seperti ibaratnya timba air ketika mau mencelupkan ke sumur, tenggelam itu timbanya di air sumur itu? Naam ya Rasulullah, seperti itu. Rasulullah belum puas. Apakah seperti alat celak, ya ujung ini alat celak ini ketika dicelupkan di butiran-butiran celak itu tenggelam seperti itu? Apakah seperti ini? Iya Rasulullah, seperti itu. Jadi Rasulullah ini berusaha, mungkin kamu nggak sampai seperti itu, tapi karena Maisnya ngaku, iya Rasulullah seperti itu. Ada kaminka fidaka minha. Apakah kemaluan? Berarti tidak mengatakan kemaluan. Daka itu berarti itu, ya kan? Ya kalau bahasa kita mungkin ada istilah itu dan lain sebagainya. Apakah di daka minka, yang apa daka sesuatu pada dirimu ada pada dirinya? Na'am ya Rasulullah. Nah, maka setelah itu wahal muhsinta, apakah kamu sudah muhsan, sudah punya istri? Nah, maka setelah itu dilaksanakanlah apa? Rajam. Ini Ma'is pertama, laki-laki. Kemudian menyusul perempuan itu Khawlah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, ketika Ma'is ini dirajam, nah ini meringkik, ya ditanam ini, tanam sedada, ya. Kemudian dia itu meringkik seperti meringkiknya seekor anjing. Ada seorang sahabat ngomong-ngomong kan, meringkiknya seperti meringkiknya seekor anjing, artinya dia kesakitan, terus jasadnya ini ya seperti seperti binatang itu kan. Terus akhirnya Rasulullah mendengar, ya, mendengar itu, tahukah kau artinya perkataanmu ini adalah ghibah, ini besar sekali dosanya, kata Rasulullah.